kelima itu tadi sudah dijelaskan sama siapa namanya? Satwa, singkatan dari proyek. Jadi kalau kita mendengarkan kata proyek berarti ada sesuatu yang ada terjadi. Ada keseimbangan tadi, semuanya itu berkaitan tentang proyek. Jadi pada intinya kelima ini siswa ada unsur merdekanya, ada kebebasannya di situ mengaktualisasikan apa yang menjadi kemampuannya dalam hal pembuatan proyek-proyek. Proyek. Salah satunya adalah katakanlah yang pernah kita lakuin proyek pembuatan atau pengolahan limbah, menjadi karya, menjadi pupuk dan sebagainya. Lebih begitu gambarannya tentang kelima. Oke, saya. Ya, terima kasih Pak atas arahannya tentang pemaparan tentang kelima yang ada di sekolah kita. Terima kasih dan Iya, oke, kita lanjut tentang pengenalan kita tentang judul yang akan kita berikan untuk hari ini adalah yang pertama adalah tujuan kita. Yang pertama memahami pengertian dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang kedua menyadari dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan. Dan yang ketiga mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat adalah mengembangkan sikap peduli terhadap kelestarian alam sekitar. Kemudian pengertian dari kelestarian lingkungan itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Kalian sudah paham ya tentang apa yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan. Oke. Sini adalah pengertian dari pelestarian adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem serta sumber daya alam yang akan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Oke ya, kita lanjut next. Kedua. Oke, jadi ada aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang adalah mengadakan diskusi ya, mengadakan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok itu kita bagi atas 3 kelompok. Karena kemarin sudah dijelaskan bentuk kelompoknya seperti apa, 1, 2, dan 3. Jadi kelompok 1 adalah di sini, kelompok 2 ini, dan kelompok 3 yang di sana. Jadi tugas kalian yang pertama adalah untuk kelompok 1 pengertiannya bagaimana caranya Anda memperlihatkan kepada teman-temannya supaya mengetahui apa yang dimaksud dengan pelestarian lingkungan. Kemudian kelompok B tugasnya adalah mengadakan penanaman di sekolah atau di lingkungan supaya kita bisa terhindar dari
Yang seperti yang tadi adalah mengamati, kemudian menanam dan mengadakan kampanye tentang apa? Tentang bagaimana cara kita membuang sampah supaya lingkungan sekolah kita bersih dan indah. Ya, oke. Silakan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama. Perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Dari hasil pengamatan kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bisa dipresentasikan di depan teman-temannya. Jadi Ibu ambil dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, Sebagai moderator, tantangan kan kita hadapi. saya selaku mewakili Era kita menanti berseri. Pancasila. jadi di hadapan hadirin sekalian hanya untuk menampilkan hasil video kami tentang perilaku negatif yang merusak lingkungan sekolah. Baiklah, masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
begitu. Mungkin itu saja. Ya, oke. Terima kasih. Tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok satu, kita tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan dari hasil yang diamati tadi tentang menanam pohon untuk melestarikan lingkungan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas peninjauan di lingkungan sekolah. Akan kami saya Rakal Mary Gustaf sebagai moderator, kami saya Rizal sebagai pembawa materi. Saya Setia. Saya Sophia, saya Sofni. Saya Nafisa. Saya persilakan teman saya Fahri akan menampilkan observasi kami. Ya, melakukan penghijauan di lingkungan sekolah agar mencegah terjadinya banjir di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 hasil observasinya dan kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali videonya. Silakan duduk. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Tidak bergerak dan minyak yang baik. Dan perkenalkan saya atas nama Kusuma Ratu sebagai anggota dan saya saya dan saya persilahkan ke pembawa materi tentang hasil evaluasi.
Ya, dari hasil ketiga kelompok tersebut menampilkan video dan pengamatan yang luar biasa. Jadi untuk penilaiannya edukasi kelompok A adalah nilai A. Jadi masing-masing kelompok B dan kelompok C edukasi nilai B. Karena sudah bagus, tapi masih ada kekurangannya. Jadi kesimpulannya, ya, bagaimana cara kita kesadaran kita dalam menciptakan lingkungan yang bersih di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Jadi pelestarian lingkungan itu harus disadari betul bahwa sebagai manusia biasa, walaupun biasa, tapi mempunyai kesadaran, maka harus dilakukan. Seperti yang ada di surah Al-Baqarah, di situ kita dianjurkan untuk hidup sehat, ya, tidak boleh mencemari lingkungan, harus menggunakan air sehemat mungkin, kemudian menggunakan listrik sebaik-baiknya. Kemudian jika ada sampah berserakan, maka harus dibersihkan. Kemudian jangan sampai terjadi penebangan hutan, karena kalau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam menjadi tundul ataupun binatang-binatang menjadi punah, maka akan kembali kepada diri kita masing-masing maupun di lingkungan. Jadi lingkungan kita itu bersih tanpa tercemar, kemudian penyakit tidak mudah datang. Nah, jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah membantu dan